Samakan suara azan dengan gonggongan anjing, tagar tangkap Yakut viral di Twitter. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Jika ada orang yang asal beragama Islam kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, Rasulnya dan agama, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad biasa, ada murtad biasa, itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa, bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Adapun yang kedua yang mencaci, karena mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya. Kalau dalam negeri Islam, karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, maka diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak, bersyahadat. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan. Ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya, apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama, itu berat hukumannya bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja. Kemudian setelah itu ada cerita, saya itu tidak pernah dengar begitu. Kalau tidak dikasih tahu orang juga tidak tahu, didengarkan puisi, kaget saya itu dengar puisi itu. Cuman setelah itu saya mengamati umat, wong yang bersangkutan saja sudah merasa bersalah, kok ada umat yang membela. Ini lebih sakit lagi, lebih aneh lagi. Katanya itu dianggap bukan penghinaan dan sebagainya. Tagar tangkap Yakut menjadi trending di Twitter. Hal tersebut setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengilustrasikan suara azan dengan gonggongan anjing.
Tagar tangkap Yakut ramai dibicarakan warganet karena pernyataan Yakut terkait suara azan dianggap melukai hati umat Islam. Tagar tangkap Yakut mencuat usai mendak Yakut menyatakan ucapan kontroversial saat ditanya awak media terkait aturan baru pedoman penggunaan pengeras suara. Pengeras suara atau toa di masjid dan musola yang diadakan beberapa waktu lalu. Mendak Yakut menerangkan aturan penggunaan toa dibikin semata-mata untuk menjaga ketenangan di masyarakat. Pasalnya dia menilai suara pengeras suara atau toa di masjid atau musola yang berbunyi bersamaan malah dapat mengganggu masyarakat. Kalau kita hidup di kompleks, misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Ucap Yakut yang kemudian ini menjadi pernyataan yang kontroversial. Tagar tangkap Yakut menjadi trending di Twitter. Hal tersebut setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengilustrasikan suara azan dengan gonggongan anjing. Tagar tangkap Yakut ramai dibicarakan warganet karena pernyataan Yakut terkait suara azan dianggap melukai hati umat Islam. Tagar tangkap Yakut mencuat usai mendak Yakut menyatakan ucapan kontroversial saat ditanya awak media terkait aturan baru pedoman penggunaan pengeras suara. Pengeras suara atau toa di masjid dan musola yang diadakan beberapa waktu lalu. Mendak Yakut menerangkan aturan penggunaan toa dibikin semata-mata untuk menjaga ketenangan di masyarakat. Pasalnya dia menilai suara pengeras suara atau toa di masjid atau musola yang berbunyi bersamaan malah dapat mengganggu masyarakat. Kalau kita hidup di kompleks, misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Ucap Yakut yang kemudian ini menjadi pernyataan yang kontroversial. Tagar tangkap Yakut menjadi trending di Twitter. Hal tersebut setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengilustrasikan suara azan dengan gonggongan anjing. Tagar tangkap Yakut ramai dibicarakan warganet karena pernyataan Yakut terkait suara azan dianggap melukai hati umat Islam. Tagar tangkap Yakut mencuat usai mendak Yakut menyatakan ucapan kontroversial saat ditanya awak media terkait aturan baru pedoman penggunaan pengeras suara. Pengeras suara atau toa di masjid dan musola yang diadakan beberapa waktu lalu. Mendak Yakut menerangkan aturan penggunaan toa dibikin semata-mata untuk menjaga ketenangan di masyarakat. Pasalnya dia menilai suara pengeras suara atau toa di masjid atau musola yang berbunyi bersamaan malah dapat mengganggu masyarakat. Kalau kita hidup di kompleks, misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Ucap Yakut yang kemudian ini menjadi pernyataan yang kontroversial.